Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Samyunji Family, dan pada kali ini perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada teman-teman pada kali ini adalah mengenai dengan masa pemindahan perangkap kalulut yang sesuai. Oke, pada kali ini yang saya ingin kongsikan kepada teman-teman, karena kebetulan ada perangkap saya yang sepatutnya saya perlu mau kasih pindah sudah, karena melihat kondisi dia pada waktu itu dia memang ada potensi untuk dipindahkan, tetapi bila saya melihat pada hari ini, saya lihat dia memang tidak sesuai. Sudah kita akan tengok sama-sama. Dan ini dia perangkap saya yang sudah saya videokan pada sebelum ini. Kalau dalam video saya yang mengenai dengan perangkap kelima ini, yang ada potensi untuk dipindahkan, waktu itu memang ada potensi, tetapi pada kali ini oleh karena ada masalah yang telah berlaku sebelum saya sempat pindahkan kalulut ini, maka saya tunda pemindahan dia karena kondisi pada ketika ini tidak sesuai. Nah, jadi saya ingin beritahu kepada kawan-kawan bagaimana ataupun bila sesuai perangkap kalulut itu dipindahkan. Oke. Untuk pemindahan perangkap kalulut mengikut pengalaman yang saya sudah alami, yaitu walaupun dalam masa yang singkat, kalau sekiranya koloni dia benar-benar lengkap, yang dimana koloni tersebut ada ratu dia dan pekerjanya cukup, jadi itu boleh kita kasih pindah. Dan untuk mengenal ciri-ciri kalulut yang lengkap dan boleh berdikari selepas dipindahkan, boleh mandiri selepas dipindahkan, ialah kita melihat daripada corongnya. Corongnya kalau sudah memanjang keluar 1 inci, kalau sekiranya kalulut itamah yang bercorong panjang, itu boleh kasih pindah. Tetapi kalau tidak ada corong seperti mana yang kita lihat pada saat ini, yang mana corong baru mulai dibina, itu berarti belum lagi kuat koloni dia ini ya. Jadi jangan dulu kasih pindah. Nah, sebab-sebab dia kenapa pada waktu saya kasih buat video yang sebelum ini sudah panjang dan boleh sudah ada potensi sudah untuk dikasih pindah, namun berlaku sesuatu, yaitu ada serangan kalulut lain menyebabkan banyak tentara atau pekerja yang mati, koloni yang duluan masuk ini. Sekarang ini macam koloni lain juga ada di sini, tetapi tidak begitu banyak. Koloni yang sedia ada juga, tetapi setting pun ini masih lemah karena mereka tidak laju untuk membuat ini corong dia. Jadi itu sebab-sebab dia itu kenapa kita belum boleh kasih pindah dalam keadaan seperti ini ya, sebab dia punya koloni belum begitu kuat. Kalau kita kasih pindah dalam keadaan begini, kalulut itu akan bingung karena sebahagian koloni ini tidak dapat balik di sini ya, ataupun tidak dapat ikut ini hive yang kita akan kasih pindah karena masih bingung-bingung. Jadi itu sebabnya kita kasih tenang dulu, mereka masih stres lagi karena ada serangan baru-baru ini, dan kita akan lihat dalam beberapa masalah. Kalau sudah memanjang ini corong 1 inci, dia punya corong pun oke sudah, yang penting corong dia membesar ya. Dan itulah masa yang sesuai untuk kita pindahkan perangkap kalulut yang sudah ada isi ya. Oke teman-teman, saya mau cerita juga kenapa tiba-tiba tiada corong sudah, sedangkan pada video yang sebelum ini dia mempunyai corong dan lebih 1 inci sudah corong dia pada waktu itu. Ini saya ceritakan lah ya, apabila berlaku serangan kalulut lain itu pergi menyerang di koloni kalulut yang sedia ada ini, maka dia punya tentara berkurangan, dan apabila mereka berkurangan pekerja,
Jadi corong yang panjang itu mereka ambil untuk mencukupi keperluan yang di dalam ya, karena tidak sudah ada pekerja yang keluar masuk pergi mencari itu propolis dia. Jadi itu sebabnya dia pada waktu itu mereka masih stres lagi dan kekurangan pekerja, maka hanya dicorong itu sejak mereka ambil sebagai pekerjaan emergency mereka. Jadi sekarang ini mereka sudah mulai membina corong baru ya, dan itulah sebab dia corong yang lama itu tidak ada. Oke teman-teman, ini saja yang saya dapat ceritakan, bahkan saya dapat kongsikan pada kali ini mengenai dengan bila masa perangkap kalulut itu dipindahkan yang masa yang sesuai, dan saya sudah ceritakan dan harap penjelasan saya itu jelas dan dapat difahami dan dapat diikuti oleh teman-teman dan dapat dipelajari, dan sebagai pengetahuan baru lah kepada teman-temannya, mana tahu ada kawan-kawan yang pasang perangkap dan ada kejadian seperti yang saya alami ini. Jadi kamu sudah mengetahuinya dan senanglah menyelesaikannya ya. Oke teman-teman, kepada teman-teman yang belum lagi subscribe channel Saminji Family, sudi-sudilah ya untuk subscribe supaya channel ini terus maju, dan like, komen juga, dan yang paling penting jangan lupa tombol lonceng dinyalakan supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru yang saya akan uploadkan di channel yang akan datang ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang ya. Bye.